Di dalam kaidah Ahlus Sunnah yang namanya keimanan itu apa? Qaulun wa amal. Ini yang istilah yang umum diungkapkan oleh para Ahlus Sunnah. Qaulun wa amal, perkataan dan amalan. Perkataan maknanya apa? Ucapan. Orang beriman maka dia harus mengucapkan keimanannya. Dan juga mengamalkan. Yani dia beriman, tapi sholat kagak, zakat kagak. Tuh. Ayo. Maka keimanannya pun rusak seiring dengan rusaknya amalannya. Keimanannya pun rusak seiring dengan serusaknya perkataannya. Nanti yang namanya qaulun ada dua macam perkataan. Ada perkataan lidah, ada perkataan hati. Amal juga ada dua macam. Ada amalul qalb, amalan hati. Ada amalul jawarih, amalan fisik. Ahlus Sunnah tidak memisahkan hal tersebut dari cakupan makna keimanan. Paham? Nah, Ahlus Sunnah di dalam hal ini di tengah, di antara dua kelompok yang menyimpang, dua kutub yang menyimpang. Satu sisi Murji'ah, mereka yang berkata bahwasanya iman itu hanya ungkapan lidah saja, keyakinan hati dan ungkapan lidah saja sudah. Kemudian seseorang yang telah bersyahadat demikian, maka level keimanannya sama seperti malaikat, Jibril, Mikail, Abu Bakar, Umar. Kalaupun mereka sefasik-fasiknya manusia. Kenapa? Mereka mengeluarkan amalan dari makna keimanan. Kata iman gak ada urusannya dengan praktek fisik. Kata dia begitu. Kata Murji'ah nih. Nah, faham demikian. Kemudian yang yatasallal. Ini kan irja, ini salah satu usul di antara usul bid'ah yang empat. Nah, akhirnya faham ini menular ke kelompok-kelompok ahli bid'ah yang lain. Di antaranya ada banyak pada Sufi yang sampai titik mereka mengatakan halalnya hal-hal yang haram atau haramnya hal-hal yang halal bagi seorang hamba yang telah sampai tingkat keimanan tertinggi dan lain-lain. Tidak wajib lagi atasnya apa-apa yang wajib atas awamul muslimin, katanya begitu. Kalau udah sampai tingkat makrifat, apalagi hakikat, itu sholatnya nggak mesti wudu, nggak mesti jungkir balik, cukup bengong, katanya begitu. Yang masih wudu, masih sholat jungkir balik nih masih syariat. Syariatnya level paling rendah kata mereka. Nah, ini efek dari pemahaman awal tadi irja. Salah satunya ke sono. Ini satu sisi, satu kutub. Mereka memisahkan amalan dari iman. Kutub satunya seberangnya sesuai dengan Ahlus Sunnah. Mereka bilang yang namanya keimanan itu harus mencakup perkataan, amalan dan keyakinan. Oke, sampai situ. Tapi mereka bilang nggak ada cerita naik dan turun, harus selalu di atas. Ketika turun maka dia jadi kafir. Maknanya apa? Seseorang yang sudah beriman maka dia harus selalu beriman dalam keadaan iman yang sempurna. Ketika turun dan dia melakukan dosa besar maka dia jadi kafir, keluar dari keimanan secara keseluruhan, keislaman secara keseluruhan. Ahlus Sunnah nggak begitu, dia tetap beriman. Terjadi padanya maksiat terjadi, itu cuma cerita turunnya level keimanan. Masuk ke daerah yang lebih besar yaitu Islam, ingat Islam, iman, ihsan tuh. Tapi tidaklah kita Ahlus Sunnah mengkafirkan seseorang atau mengeluarkan seseorang dari keislaman sebesar apapun dosa yang dilakukannya, kecuali tentunya dengan keterangan-keterangan yang nyata dan lain-lain, dan kemudian perkataan para ahli ilmu dan lain-lain. Beda cerita itu. Oke? Tapi secara umum kaidah kita la nukaffir ahadan bil kabair. Kita tidak mengkafirkan seseorang pun karena dosa-dosa besar yang dilakukannya. Dia tetap masih Islam. Nah, ini kaidah yang kedua setelah iman qaulun dan amal. Iman sifatnya naik turun. Nggak bisa manusia selalu naik di atas, nggak manusiawi juga. Sebagaimana perkataan Rasul kepada Hanzalah, "Lau tadumuna ala ma kuntum indi, aina ma kuntum." Apabila iman kalian selalu seperti ketika kalian bersamaku, yang selalu tinggi. Yani mereka kalau dekat-dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Rasul bercerita tentang surga neraka, imannya terbang nih mereka nih. Oke? Tapi ketika pulang dari tempat Rasul, biasa lagi deh tuh. Kata Rasul, kalau kalian imannya selalu tinggi seperti ketika kalian bersamaku, iman kalian selalu tinggi demikian dimanapun kalian berada, niscaya para malaikat la sahfahatkumul malaikatu fit turuqi wa ala furushikum. Niscaya para malaikat akan salam salut kepadamu di jalanan-jalanan dan di atas kasur kalian. Kenapa? Malaikat selalu tinggi imannya, nggak dikasih syahwat. Ini manusia dikasih syahwat tapi imannya selalu tinggi dimanapun. Malaikat minder, bro. Salut malaikat. Enggak begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mesti terjadi naik turun keimanan demikian. Terjadi juga dosa. Ketika turun-turun banget terjadilah dosa-dosa yang terjadi, tapi tidak membuat seseorang keluar dari frame Islam sehingga menjadi non muslim, menjadi kafir karena dosa yang diperbuat. Awas. Ini kita. Beda sama Khawarij. Di kelompok yang sebelah sini nih, kutub sini. Katanya kalau bikin dosa langsung jadi kafir katanya. Khawarij
Kalau udah kafir berarti efeknya lebih jauh, halal darahnya, halal wanitanya, halal hartanya. No. Makanya terjadilah tindakan-tindakan tariris di mana-mana. Itu karena pemahaman Khawarij. Terorisme itu karena itu. Dan satu kelompok lagi yang di kutub sini, Mu'tazilah. Ini Khawarij cuman pink. Khawarijnya malu-malu. Mereka bilang seorang yang beriman terus dia melakukan dosa besar, oke? Maka dikata beriman enggak, dikata kafir juga enggak. Dia berada di satu tempat di antara dua tempat, manzilah bainal manzilataini. Oke? Negara kaum muslimin, penguasanya aparatnya muslim, oke, ini itu. Cuman banyak melakukan pelanggaran, mungkin menerapkan hukum lain selain hukum Islam. Negara Islam bukan, ini bukan negara Islam. Oke, negara kafir bukan juga negara kafir, kata dia gitu. Mau kafirin malu-malu. Ini Khawarij pink. Oke? Ini Mu'tazilah. Kalau dia langsung kafirin, kita Khawarij loh, fix. Nah, dua kutub ini, hati-hati. Maka ketika seseorang berkata iman itu perkataan dan amalan, dia selamat dari bid'ahnya irja, murji'ah. Dan ketika dia berkata bahwa iman itu naik dan turun, dia selamat dari bid'ahnya khawarij.